Selamat malam, selamat sahabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik Anda yang di gereja maupun yang di rumah. Pada malam ini kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan tentang manfaat tertawa, ya, untuk terapi, untuk obat. Apakah bisa? Mari kita ikutin ayat dan kutipan-kutipan berikut ini. Sebaiknya kita berdoa sebentar. Tuhan, kami mohon berkat, mohon kuasa-Mu untuk mempelajari firman Tuhan tentang manfaat tertawa sebagai obat yang manjur, ya Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan yang prima, baik saudara kami yang di rumah, di gereja, di mana saja mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat. Amin. Baik saudaraku, tertawa di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia mengatakan, tertawa itu kata kerja melahirkan rasa gembira, senang, geli, dan sebagainya dengan suara berderai. Ya. Nah, jenis tertawa itu sendiri ada dua paling tidak, yaitu gembira dan senang. Yang kedua, geli, ya. Tertawanya Abraham dalam Kejadian 17 ayat 17 dan tertawanya Sarah di dalam Kejadian 18 ayat 12. Geli dia, ya, baik. Nah, hati yang gembira di dalam Amsal mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Lalu Amsal 19 ayat 15, hati orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, menurut penyelidikan ada beberapa manfaat tertawa. Nah, Dr. Lieberg dari Loma Linda University Medical Center mengatakan bahwa tertawa itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi hormon-hormon stres, ya, yang berbahaya seperti kortisol akan turun menjadi 39%. Kemudian menurunkan tekanan darah. Tertawa juga membuat adrenalin turun hingga 70%. Sebaliknya, tertawa mengakibatkan hormon pertumbuhan, ya, atau hormon pemuda naik meroket hingga 87%. Nah, Berg melaporkan dalam penelitiannya, tertawa itu menolong sistem kekebalan tubuh dengan cara-cara khusus seperti meningkatkan imunoglobulin A, ya, yang menolong dalam melindungi sistem pernapasan dari infeksi. Kemudian juga meningkatkan gamma interferon, yaitu garis depan kekebalan tubuh dalam melawan virus. Berikutnya, meningkatkan sel-sel B yang memproduksi antibodi langsung melawan bakteri yang berbahaya. Kemudian meningkatkan komplement 2, kombinasi dari protein-protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi antibodi. Tertawa menurut Norman Cousin adalah jurnalis mantan redaktur Saturday Review, mengatakan ia mengidap penyakit, ya, yang sulit diobati, di mana jaringan penghubungnya rusak, yang sulit diobati. Kemudian dia mengingat ada tulisan yang mengatakan emosi-emosi negatif merentankan seseorang pada penyakit tertentu, termasuk penyakitnya dia. Nah, kemudian dia mulai membuat eksperimen pribadi. Ia mulai menonton video komedi agar ia tertawa, ya. Minta kepada perawatnya untuk membacakan cerita-cerita yang bersifat humor, ya. Tertawa sebelum tidur membuat dia tidur nyenyak. Nah, kisah kesembuhannya didokumentasikan
di dalam The New England Journal of Medicine pada Desember 1975. Nah, tentang manfaat tertawa, Kasin mengadakan penelitian selama 12 tahun untuk mengadakan penelitian tentang tertawa itu. Nah, bersama dengan Loma Linda University mengadakan penelitian tentang bagaimana tertawa mempengaruhi hormon stres dan sistem kekebalan tubuh. Penelitian menemukan bahwa anak-anak yang sakit parah dapat sembuh dengan lebih cepat dan rasa sakitnya berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tertawa. Rata-rata sehari buat orang dewasa itu 15-25 kali. Tapi anak-anak bisa tertawa ratusan kali. Itu sebabnya bila mana pasien, anak-anak dan orang dewasa, anak-anak lebih cepat sembuh karena dia banyak tertawa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita seharian itu tidak tertawa, cemberut, apa yang jadi? Gampang kena penyakit. Tapi sebaliknya, walaupun kita didera oleh berbagai macam penyakit, tapi kalau kita ada hati yang gembira, tertawa, tadi sudah disebutkan, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Obat alami yang Tuhan berikan, ya. Itulah manfaat tertawa. Tapi jangan tertawa sendiri, ya. Itu juga tidak baik. Jadi saudaraku, banyaklah tertawa. Kalau kita senang humor, ya. Pada saat kita memberi lelucon, otak kiri kita itu berfungsi. Sebaliknya bila mana kita menerima lelucon, melihat sesuatu yang lucu, maka otak kanan kita ini berfungsi, bergerak. Itulah manfaatnya kita tertawa, ya. Baiklah saudaraku, dalam renungan yang singkat ini, mari kita tebarkan senyum, tertawa yang sehat agar menyehatkan tubuh kita, ya. Tertawa, jangan tertawanya seperti Abraham dan Sarah, ya. Tertawa geli atau tertawa sinis, bukan itu yang dimaksud. Tetapi benar-benar tertawa yang menggembirakan. Itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita dan kerohanian kita pun akan sehat juga. Jadi kalau mau panjang umur, mau sehat, banyaklah tertawa, tersenyum, ya. Kalau kita tersenyum itu kita hanya menggunakan syarat otot-otot ini di dahi kita ini 17. Tapi kalau kita cemberut itu 34, 2 kali lipat. Oleh karena itu tebarkan senyum. Orang dunia mengatakan tersenyumlah, maka dunia akan ikut tersenyum. Tapi menangislah, maka engkau akan menangis sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita hati yang gembira. Bila mana kita dekat dengan Tuhan, itulah kegembiraan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Amin.